Bagi Tuhan, haleluya. Waduh, saya suka cita sekali ada WL lama kita datang di sini ya, Ibu Pandiangan, haleluya. Saya suka cita, kemarin tiba-tiba Bugem ngomong ke saya, diajak sama si Pandiangan jumpa di mana di Tiaraja. Oh ya udah, datang-datang bawa bule. Aduh, ini berkat atau karena bandel ini ya? Saya dulu doakan dia waktu mau merantau ke Jakarta, sekarang ke Kalimantan ya. Saya doakan, saya lepaskan berkat, sekarang diberkati melimpah. Amin. Haleluya. Ya, sekitar-sekitarnya yang kenal sama Diva bisa dibilang jangan lupa baksonya. Amin. Jadi Bapak Ibu, itulah dia sedikit kode buat mantan WL kita ya Ibu Pandiangan ya. Pak Gemnya belum dapat bakso nih. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama berkat dan beban. Katakan berkat dan beban. Kurang kuat, berkat dan beban. Tanya kanan kirinya, kamu berkat atau kamu beban? Haleluya. Calvin tolong dinaikkan sedikit volumenya. Jadi Bapak Ibu, bulan ini kita masuk bulan Juni. Amin. Gak berasa ya. Bulan Juni, bentar lagi biasa gereja ada lomba-lomba di Agustusan. Gak lama udah September udah persiapan Natal. Pak Nevan makin tua ya Pak ya. Iya. Saya gak berani ngomongnya sama Pak Jo, Pak Nevan ya. Makin tua ya Pak ya. Jadi gitu. Pak Samuel makin tua Pak ya. Harus cari Tuhan. Amin. Kita semua makin tua itu artinya makin dekat sama Tuhan Pak. Iya. Ini kenyataan yang pahit yang harus kita emang harus apakan ya kan. Kita bukan lagi dekat dengan kesuksesan, bukan lagi dekat dengan karir apa, tetapi dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, masuklah dalam komunitas yang memberkati. Amin. Jadi kita belajar sama-sama hari ini berkat dan beban dalam sebuah komunitas. Bulan ini Bapak Ibu kita masuk dalam tema bulanan komunitas yang berkenan di tahun perkenanan Tuhan ini. Next, Calvin. Jadi saya buka KBBI, apa sih arti komunitas? Ternyata ya Bapak Ibu, komunitas artinya kelompok organisme yang hidup saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Jadi anak zaman now kalau ngunci diri di kamar berarti saudara tidak berkomunitas. Ya, meskipun saudara punya komunitas online, meskipun mungkin ada pacar online zaman sekarang. Ada nggak istri online? Jadi suami istri tapi nggak yang mungkin yang profesor online, Ibu Diva, ada nggak suami istri online? Iya, jadi saya kemarin tanya, dari mana cowoknya? Dari Belgia. Saya ajak ngobrol si cowoknya. Berarti kamu adiknya Hazard ya, bilang pemain bola. Hazard atau Lukaku. Tapi kemarin saya menyakiti hatinya. Saya bilang 2026 yang juara Argentina lagi. Dia nggak terima, oh nggak bisa. Never say never katanya. Aku bilang Belgia itu nggak mungkin pernah juara Piala Dunia. Jadi saudara, saya tahu Diva akan memberontak, dia akan dukung Belgia. Kalau dia mendoakan gembalanya Lionel Messi harus ngangkat Piala Dunia lagi. Ada firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 12 dibaca dengan kuat. 2, 3. Jadi tubuh itu seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak, ada tangan, ada hidung. Coba dicek kanan kiri, siapa tahu tiba-tiba mukanya nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut. Aman semua, amin. Malam-malam ya, si Ruth ke kamar mandi, tengok sosok gitu, waduh, langsung teriak-teriak ya, kedengaran sampai gereja Ruth. Tapi Ruth aman, rumahnya bersih dari hal-hal gitu. Karena sebelahnya gereja. Amin Ruth. Haleluya. Jadi, ibu kok sendirian bu? Bapak mana? Oh, amin. Jadi banyak anggotanya tapi fungsinya punya masing-masing tapi satu. Next. Alasan seseorang untuk masuk dalam sebuah komunitas. Ada studi saudara, saya ini kasih data ini berdasarkan studi.
Jurnal. Alasan terbesar orang bergabung dalam komunitas adalah kebutuhan. Katakan kebutuhan. Untuk belonging. Belonging itu apa ya? Kepemilikan, memiliki, rasa memiliki. Kemudian yang kedua, untuk membentuk identitas dirinya. Social identity theory dari Henry Tavel. Menjelaskan bahwa sebagian identitas seorang dibentuk oleh kelompok tempat ia menjadi anggota. Yang ketiga karena hubungan dan dukungan sosial, emosional. Jadi saudara, ada alasan kenapa kita tergabung dalam sebuah komunitas. Amin. Ada sesuatu yang menarik kita untuk tergabung dalam komunitas. Tapi komunitas tetap saja ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi intinya kurang lebih 3 hal ini yang menarik kita. Pertama, kebutuhan untuk memiliki. Bahkan ketika kita pergi ke tempat diskotik contohnya, ke pub, ke klub, tempat clubbing. Mungkin kalau bapak-bapak ke kedai tua, ada rasa diterima. Amin Pak? Bapak-bapak ke kedai tua, ngerasa diterima. Besok minggunya ke gereja, kok di gereja gini gak boleh gitu, gak boleh ya. Kok kalau di kedai tua kok orangnya lebih asik ya. Saya kemarin ada dosen, masih muda, masih di bawah saya agak jauh, masih masih berapi-api. Dia selalu ceritakan berulang kali dia punya dulu dia itu dosennya dia itu seseorang yang ateis, tetapi sangat baik. Suka memberi, hidupnya sederhana. Jadi dia kayak ngomong, ya role model gitu. Sedangkan kalau ngomongin pendeta, hamba Tuhan, selalu dengan sinis. Wah pendeta gini. Setelah beberapa pertemuan akhirnya terpaksalah sebagai hamba Tuhan kan. Membela kaum saya. Saya membela hamba Tuhan. Saya ngomong gini, Pak, Bapak cerita dari kemarin. Yang ateis itu gini. Udah ya bukannya apa ya Pak ya, udah kulakukan semua yang dia lakukan. Tapi masalahnya Pak, kalau orang ateis berbuat satu kebaikan, Bapak ingat selamanya. Pendeta berbuat satu kebaikan, Bapak lupakan. Karena biasa dan seharusnya. Demikian juga Bapak Ibu, seringkali kita memandang gereja, komunitas gereja demikian. Amin. Kita memandang komunitas gereja itu harus sempurna. Komunitas gereja harus begini, percayalah. Ketika sebuah komunitas sempurna, menjadi tidak sempurna ketika kita masuk dalamnya. Amin. Senggol kanan kiri, komunitas itu jadi gak sempurna karena kamu. Balas lagi, karena kamu juga loh. Jadi Bapak Ibu, sudahi peperangan ini ya. Sudahi jalan ninjaku, amin. Biarlah kita sesama orang tidak sempurna saling menyempurnakan, amin. Seperti saya dengan si dia. Seperti Bapak Aurel dan Mama Aurel. Berdua sama-sama tidak sempurna tapi menyempurnakan ya Bu ya. Haleluya. Pak Nevan dengan Mek Nevan gak mau kalah. Semua punya kelebihan kekurangan tapi menyempurnakan ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu membentuk identitas diri, ingin diterima. Kalau di kedai tua kita ngerasa diterima. Kita ingat-ingat, kita bandingkan sama orang gereja, kok di kedai tua aku lebih diterima, kok di gereja lebih dihakimi, kok di gereja lebih begini. Karena kita berbeda ekspektasi. Amin. Amin. Coba ekspektasinya disamakan. Pasti lebih nyaman di gereja. Amin. Pasti lebih nyaman di gereja. Ekspektasinya disamakan. Ada orang yang mau mendoakan, di kedai tua enggak ada yang mau doakan. Ketika kita sedih di kedai tua, semuanya menertawakan, mengejek. Tapi di gereja ada yang menyupport. Amin. Jadi saudara, coba ekspektasinya dirubah. Kenapa kita susah masuk komunitas yang sehat? Karena ekspektasi. Next. Problematika yang umumnya terjadi, terjerumus dalam komunitas salah, bergabung komunitas karena merasa mendapat perhatian, tapi berhenti, katakan berhenti Bapak Ibu. Boleh nggak kita datang ke komunitas pertama kali untuk diperhatikan? Boleh. Boleh nggak kita butuh doa Tuhan, butuh mujizat Tuhan masuk komunitas ke gereja untuk mendapat berkat? Boleh.
Tetapi akan menyesatkan, akan sangat kasihan ketika kita berhenti. Katakan, aku nggak mau berhenti. Pegang pundak sebelahnya, kamu juga jangan berhenti. Yang ketiga, memilih komunitas berdasarkan kesenangannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam komunitas, saya ingin katakan sama Bapak Ibu semua, musuh terbesar komunitas gereja bukanlah uang, bukanlah jabatan, bukanlah kedudukan, bukan sesuatu yang duniawi. Musuh terbesar dalam komunitas gereja adalah AKU. Katakan AKU. Aku. Bilang aku. Ketika dalam sebuah komunitas terdapat 10 orang, 10-10-nya memikirkan tentang aku, pasti bubar komunitas itu. Amin. Jadi komunitas musuh terbesarnya, lawan terberatnya bukan kanan kiri, bukan apa, tapi aku. Ketika mata bilang aku yang paling penting, ketika tangan bilang aku yang paling penting, aku bisa megang, aku bisa mengangkat, otak bilang aku yang paling penting, tanpa aku kalian shutdown semuanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata-kata aku ini dalam sebuah komunitas harus dibuang jauh-jauh. Amin. Nanti boru-boruku mana suaranya? Nanti kalian kan kalau udah berjumpa si doi ya kan, yang dari Tuhan maksudnya. Ketika jumpa kalian dengarkan. Dia ngomong panjang lebar. Kemarin udah saya kasih tips dari mana Tasya? Dari lihat menu makanan, udah tahu ya, cowok yang mapan, cowok yang enggak. Sekarang saya kasih tips lagi. Dengerin dia cerita, kalau dia ngomongnya aku gini, aku gitu, aku gini, oh kalau apa, aku remukkan kepalanya, aku gini, percayalah, nanti udah nikah, dia mikirin dirinya sendiri. Amin, amin, amin boru-boruku. Di sini ada gembalanya, amin. Kalau nanti udah kena cowok kelepek-kelepek semua. Kayak kerbau. Pokoknya kalau udah cewek ini Pak, kalau udah diapain itu aduh. Kalau Pak Nevan korban atau pelaku dulu Pak? Haleluya. Ya pokoknya cewek-cewek itu kalau udah bisa diambil hatinya, disuruh nyemplung sumur, nyemplung Bapak Ibu. Percayalah. Amin, boru-boruku. Nah kan betul kan, ngaku dia. Disuruh apapun mau. Jadi saudara harus ingat baik-baik. Lihat, dia memikirkan aku, kata akunya berapa kali sekali telepon. Ngomongnya aku gini. Ya. Kalau aku menolong orang itu beda. Ini akunya tentang dia kepingin dimengerti. Aku ini kelemahanku ini, tolonglah kamu ngerti. Aku butuh kawan yang orang yang bisa menerima aku apa adanya. Besok telepon lagi, kenapa ya nggak ada orang yang bisa menerima aku apa adanya. Besoknya telepon bahasanya, kenapa ya orang nggak ada yang bisa memahami pola pikirku. Waduh, aku terus. Nanti nikah, percayalah, anaknya nggak diurus, suaminya nggak diurus, mikirnya aku. Makanya kalau kebanyakan mikirin aku, Tuhan nggak kirim si dia. Amin. Coba kalau nanti di komunitas, di FA di sini, pikirkan orang lain, nanti Tuhan kirim. Berarti sebagai wanita kita udah bisa merawat keluarga. Amin. Next. Jadi Bapak Ibu, inilah problematika yang umumnya terjadi. Next. Halo. Ngobrol. Yang pertama, berkat di dalam sebuah komunitas di gereja. Katakan berkat dalam gereja. Yang pertama ada tempat untuk pulang. Bapak Ibu, jadi kalau kita bergereja, kenapa sih kok kita harus tertanam di sebuah gereja? Katakan ada tempat untuk pulang. Ya. Contohnya lah David baru setahun ya. Berapa lama? Setahun lebih ya. Akhirnya secara roh saya pulang. Pulang kau. Saya teleponnya secara roh. Rohnya yang saya hubungi, pulang dia. Amin. Gak lama lagi Diva lah. Pulang nak ya, pulang. Papa merindukan. Jadi semua aku tarikin semua. Syaro, pulang kau. Gak usah kau ke Taiwan ya, sini aja kau.
Percuma kalau di sana. Masak di sana nggak bisa Mandarin. Harus bisa lah belajar. Yang kedua, ada orang yang mengenal kita. Amin. Jadi ada shalom Mama Aurel, shalom Pak Nevan, shalom Eva, shalom Dewi. Dikenal kita. Semakin dekat, oh si Dewi orangnya gininya. Dia sukanya ngeledekin tapi gak mau diledek. Oh jadi kalau kita diledek kita langsung tutup telinga aja, kita pergi. Jangan kasih kesempatan. Nah, contoh ya, contoh. Nggak beneran. Kemudian ada orang yang peduli. Amin. Bapak Ibu. Saya itu bingung kalau di gereja, kadang bingung. Kenapa kalau Bapak Ibu itu punya masalah, jadi beban juga sama saya. Kadang kita terbeban, pastilah sebagai gembala terbeban. Si ini kadang ada yang gak bertumbuh, kok masih gitu mikirnya, jadi beban. Amin. Jadi Bapak Ibu, itu ada karena kita punya komunitas yang sehat. Amin. Kemudian ada di gereja kita bisa mendapat dukungan doa. Siapa lagi sih yang mau doain kita? Selain orang gereja dan orang tua kita. Cobalah tanya ke kanan kiri, ke teman-teman sekelilingnya. Siapa yang mau doain kita? Saya nggak yakin loh kalau Pak tua kita mau doain kita tiap hari. Saya nggak yakin loh, tante kita, tulang kita mau doain kita tiap hari. Betul atau betul? Betul atau betul? Siapa lagi kalau nggak komunitas gereja? Amin. Amin. Tapi kadang manusia di gereja dan sombongnya. Gereja ini kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Amin. Memposisikan diri lebih besar dari rumah Tuhan. Enggak, Bu. Bilang gini, jangan ya Dek ya. Kita harus di rumah Tuhan ambil sikap merendahkan diri. Amin. Kan tadi nyanyi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Nah, kita kalau mau ke gereja, masuk ke sebuah komunitas, biarlah gereja itu jadi sesuatu rumah Tuhan yang lebih besar dari kita. Amin. Kita kosongkan gelas kita. Saya sering bilang, ketika masuk dari pintu gerbang depan, bawa gelas kosong. Katakan, bawa gelas kosong. Si Panjaitan ini pernah kuajari ya. Ini keponakannya Pak Luhut ini. Kalau tanggalkan semua, ya. Minta ampun dosa tanggalkan, hobi tanggalkan, masuk membawa gelas kosong. Sehingga ketika airnya diisi, gampang nangkapnya. Amin. Jangan ke gereja udah bawa gelas penuh, udah sotoy. Wah pendetanya ini gini, ini aku udah tahu gini-gini. Saudara pulang makin kering rohani. Amin. Bawa gelas kosong. Apa arti gelas kosong? Kerendahan hati. Saya suka Mama Aurel nih kalau penyembahan. Puji Tuhan. Kalau di doa malam paling suka. Terasa urapannya. Saya yakin Mama Aurel nih bawa gelas kosong. Amin ya Bu ya. Ketika doa malam pujian penyembahan Ibu, memasrahkan semua sama Tuhan ya Bu ya. Jadi urapan itu terasa mengalir ke Ibu ini. Kita semua yang anak muda, ayo bawa gelas kosong. Amin. Memiliki hidup lebih terarah, ada mentor. Di luar sana, siapa sih yang mau mentorin orang kalau nggak dibayar? Saya tanya. Atasan kita di kantor aja, ini Mak Aurel PNS ini. Atasan kita, mentorin aja asal-asalan kadang ya Bu ya. Kadang ogah-ogahan. Di pada atasan di kantor, kadang ngajari ogah-ogahan kan. Udah pokoknya gitulah. Pokoknya kayak gitu kerja, kan udah kuajari, ya udahlah kerjakan kayak gitu. Kadang malas. Tapi di gereja ketika kita bikin salah, kita diajak ngopi. Bang Jos keluar uang lagi buat ngopi. Gembalanya nggak pernah diajak ngopi, saudara yang diajak ngopi terus Bang Jos. Yuk, kamu kenapa? Gak apa-apa, sudahlah. Coba ampuni. Siapa yang bisa gitu kalau nggak komunitas gereja? Tepuk tangan buat kita semua.
ulang tahun, didatangi di kerjaannya, ya kan? Bawa kue rame-rame. Tapi hari ini gak ibadah itu sih. Baru satu itu. Masih pakai bajunya Pertamina. Wah, iklannya. Langsung teman-teman FA-nya datang. Happy birthday to you. Amin. Itu yang bisa cuma 2, teman FA dan pacar kita. Amin. Betul atau betul? Suami kita gak bisa. Bu, sorry ya, suami kita gak bisa. Pak, sorry ya, istri kita gak bisa. Kalau udah nikah, gak ada itu surprise-surprise lagi. Udah gak ada itu, amin. Mentok, bawain kuenya ke kamar. Kalau bapak lagi di ladang, gak mungkin capek-capek ke ladang dibawakan ini. Ibu lagi di kantor, gak mungkin bapak ke kantor tiba-tiba. Bapak ibu langsung gini. Cuman 2 kemungkinannya. Pacar dan kawan amin. Haleluya. Cuita mau? Nanti cari pacar, ajak ke FA, amin. Haleluya. Jadi ada mentoring, ada kita diarahkan, kita ditegur, kita diingatkan. Mari belajar sama-sama, amin. Next, berkat. Sekarang beban. Beban ini ada 2, terbeban dan menjadi beban. Katakan terbeban. Menjadi beban. Orang yang tidak bisa menerima perbedaan, orang yang gak mau bertumbuh, orang yang gampang iri hati, selalu merasa diabaikan, orang yang terlalu berfokus pada diri sendiri, orang yang mudah tersinggung. Hal ini ketika saya tadi barusan baca, Bapak Ibu mikirnya apa? Boru-boruku mikirnya apa? Abang-abang mikirnya apa? Mikirnya aku atau dia? Ayo jawab dalam hati. Saya cukup mencium aroma-aromanya. Ketika saudara baca 5 hal ini, kira-kira memikirkan nama orang atau nama saya? Jadi Bapak Ibu, ada 2 hal. Ketika 5 hal ini ada dalam diri kita, dalam sebuah komunitas, kita harus cepat sadar, kita masih menjadi beban dalam sebuah komunitas. Amin. Gak ada masalah. Gak ada masalah kita jadi beban, semua jadi beban. Tuhan Yesus jalan, jubahnya dijamah. Siapa yang menjamah jubahku? Ada beban yang harus ditanggung Yesus. Yesus mati di kayu salib menanggung beban dunia, dosa dunia. Amin. Gak ada masalah. Yang jadi masalah ketika engkau berhenti, cuma jadi beban terus. Amin. Saudara punya kesulitan keuangan. Tahun ini doa Tuhan aku gak dipulihkan ekonomi keluarga aku begini. Tahun 2023 jadi 2024 sampai 2026 tetap doanya kayak gitu. Berarti ada something wrong dalam diri kita. Amin. Saudara tahun ini berantem sama si A. Tahun depan si B. 3 tahun lagi sama si C. Something wrong dalam hidup saudara. Dalam komunitas ketika engkau suka berantem. Engkau jadi beban Bapak Ibu. Amin. Awal mulanya, kemudian itu sudut pandang pertama, sudut pandang kedua, terbebani. Ketika kita mau mengambil bagian menjadi terbebani, katakan terbebani. Engkau akan melihat subjek-subjek yang mengalami ini untuk engkau layani. Amin. Senggol kanan kiri untuk kita layani. Jadi ketika ada subjek, orangnya nyebelin, gak mau bertumbuh, suka iri hati. Udah iri, dengki, gak pernah mandi, hidup lagi. Jumpa manusia gini, 2 pilihan kita. Menjauh, ngomongin dia di belakang, atau mendekat, dan menjadi mentor bagi dia. Amin. Ada orang yang, waduh udahlah, pokoknya saya yakin dan percaya orangnya itu sampai gak mungkin iblis dekat-dekat sama dia. Kenapa Pak Agam gak pernah iblis gak bisa dekat? Karena iblis minder kalau dekat dengan dia. Jadi udah negatifnya terlalu parah. Pokoknya udah toksik, udah apa luar biasa. Fokus sama diri sendiri, mudah tersinggung, merasa tersolimi, merasa apa. Nanti kalau ditegur selalu ngomongnya gini, kok aku yang ditegur? Itu kesalahannya lebih parah dari aku, kok aku aja yang ditegur. Bapak Ibu, boru-boruku semua dengar baik-baik. Kalau engkau dapat teguran, fokus sama dirimu. Amin.
Ubah dirimu, simple, katakan simple. Urusan orang lain, urusan dia. Hidup kita itu udah susah, amin. Ngapain ngurusin orang lain? Ngapain ngurusin kesalahan orang lain? Biar dia punya jalan pertobatannya sendiri. Kita yang penting kita, oh iya aku salah, oh Pak Agam negur aku. Oke, oh Bang Jos ingetin aku, oh iya. Aku harus, jadi langkah pertama ini dua. Gitu, hidupmu berdampak berubah, amin. Kalau udah kuat, baru mulai terbeban. Ketika ngelihat orang, orang ini kayak aku dulu ya. Dulu aku kayak orang ini loh. Dekati dia. Jangan cuma diomongin di belakang, diomongin dia ini gini. Ini digosipin. Waduh, jangan. Amin. Engkau kalau gosipin, kalau dengar orang gosipin orang, saya ngomong ke beberapa orang nih. Kamu kalau dengar orang gosipin orang lain, suatu hari kamu pun digosipin sama seperti itu. Dengar kata saya baik-baik. Kalau ada orang ngajak kita jelek-jelekin orang lain, ya kan? Suatu hari orang ini juga menjelekkan kita ketika kita punya kesalahan. Amin. Jadi kalau udah siap bergosip, siaplah digosipin. Saya nggol kanan kiri, jangan bergosip weh. Saling membangun weh. Fokus saja, urus siapa yang urusan kita, amin. Saya ini yang gembala. Bekerja, orang tua buat anak-anak, jadi suami, mahasiswa juga. Semua saya rangkap semua. Kalau masih mikirin yang gak penting kapan majunya, amin. Jari aja habis ngitung itu yang harus saya kerjakan. Apalagi pokoknya ada orang yang lemah kita datengin, butuh doa kita doakan, kita minta Tuhan. Gembala terbatas, gembala gak bisa ngubah karakter, Roh Kudus yang bisa, amin. Mau dinasehati berjam-jam udah saya pernah lakukan. Gak mempan. Amin. Orang setan aja udah gak dekat-dekat dia kok kita lagi mau nasihati. Gak bisa. Bisanya Roh Kudus. Amin. Jadi cukup doa. Kan. Kalau ada orang yang lemah. Daripada kita ngomongin kelemahannya. Bersimpu di kamarmu. Doakan dia. Amin. Itu namanya terbeban. Apalah gunanya kau menyatakan kesalahannya? Apa gunanya? Apa urusannya sama saudara? Emang kalau udah menyatakan kesalahannya kita dapat uang. Kalau menyatakan kesalahan seseorang kita dapat uang. Saya orang pertama yang paling suka bergosip di sini. Hepeng. Kedua Pak Novi. Jangan dinyatakan kesalahan orang. Amin. Begitu kita tahu sesuatu di kamar. Tuhan. Cerita sama Tuhan. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah Alkitab berkat dan beban. Musa itu punya dibuka sama-sama Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Cepat ya, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Keluaran ada komunitas Musa, ada beban komunitas Musa. Keluaran pasal 17 ayat 8. Ya. Dibaca yang genap kaum Hawa, yang ganjil kaum Adam. 2, 3. Amin. Balik lagi ke PowerPoint. Jadi saudara, ini adalah komunitas yang dimiliki Musa.
Dari jutaan orang, hanya 2 orang yang benar-benar memahami Musa. Katakan hanya 2 orang. Saya selalu ajarkan pelayan Tuhan, berkawan sama siapa saja. Meskipun yang nanti dekat cuma 2-3 orang. Amin. Wajar gak punya bestie 2-3 orang? Wah, wajar. Ya gak wajar bestinya 10. Wih, ngeri kali orang ini ya. Friendly. Jadi Harun melambangkan penopang, pendoa dan pengajar. Hur melambangkan penopang administrasi, orang lapangan. Di ayat yang lain ada Yitro. Itu adalah orang yang menasihati Musa. Bikinlah Musa. Kelompok 100, pemimpin 100, pemimpin 1000, pemimpin 10. Inilah awal mula komunitas ditulis dalam firman Tuhan. Yitro yang menasihati adalah mertua dari Musa sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam firman Tuhan tentang Musa, cuman ada 2 orang yang saat berperang mengerti kehendak Tuhan melalui komunitasnya. Cuman Harun dan Hur. Kemudian beban komunitas Musa ada di Bilangan pasal 11 ayat 11 ayat 12, gak usah dibuka. Bagaimana Musa, coba dibuka aja, Bilangan pasal 11 ayat 11, bagaimana Musa berkeluh kesah tentang rakyat Israel. Dibaca sama-sama ya, 2, 3. Next. Oke, balik lagi. Jadi kadang saya pun jadi gembala, curcol sedikit ya. Kalau jengkel tuh sampai mikir gitu loh. Emang aku kah Bapak apanya kok sampai kadang orang kan ada yang nuntutnya itu makin ngeri. Amin. Jadi kadang aduh harus begini, harus begitu. Sama, saya memahami yang dialami Musa. Jadi Musa ini kenapa kok tadi firman tadi ada sampai ngomong aku kayak mengandung bangsa ini semua. Karena Musa itu dituntut. Musa itu kan mikir kalian tuh gak gaji aku. Kalian itu nyuruh aku. Musa itu gak pernah digaji sama bangsa Israel. Tapi disuruh dan dituntut. Memimpin bangsa penuh sungut-sungut, gak tahu terima kasih, tidak sabaran, suka menyalahkan pemimpin, cepat melupakan, dikasih lapar, dikasih roti mana, minta daging. Minta minum, minta ini, minta itu, bikin patung lembu muas supaya kepingin ngelihat Tuhan. Macam-macam kesalahannya bangsa Israel. Inilah yang membuat beban dalam komunitas. Jadi saya kepingin, ayolah. Kita perkuat komunitas gereja. Amin. Beban komunitas di Musa. Yang kenapa Musa bisa berhasil akhirnya 2 juta, 1,5 sampai 2 juta orang ini manusia bisa masuk ke tanah perjanjian meskipun 40 tahun. Karena yang mendukung Musa cuman Harun dan Hur. Amin. Bayangkan, 2 penopang utama butuh waktu 40 tahun. Kalau jadi 200, saya yakin 1 tahun bisa masuk. Amin. Kenapa kadang kita mutar di lingkungan yang gitu-gitu aja? Jangan-jangan kita belum benar-benar ngeblend, benar-benar masuk dalam sebuah komunitas. Yang paling bahaya usia saya, Pak Nevan, Mak Aurel, ini usia bahaya. Karena kita udah menjalani yang kita putuskan sendiri. Beda sama anak. Saya pernah merenung, apa ya bedanya jemaat sama anak kandung, mungkin sama saudara sama orang tua. Satu yang beda, anak bisa kita arahkan. Amin. Anak selalu dengar orang tua. Onel, besok saya berhentikan sekolah akan berhenti. Onel, besok saya leskan sepak bola, dia akan ikut klub sepak bola. Suka saya mau bawa dia kemana. Tapi kalau orang lain kita nggak bisa. Amin. Jadi Bapak Ibu,
ketika nanti usia udah dewasa, udah bisa cari duit sendiri, hati-hati. Karena orang tua pun udah nggak apalagi sama ibu juga ya, sama bapak juga. Jadi bapak butuh komunitas yang bisa mengingatkan. Amin. Soalnya ketika usia-usia sekitar ini, usia udah berkeluarga, jadi kepala keluarga, kita kadang tersesat, kita nggak tahu loh. Tapi di komunitas kita bisa berkaca dari pengalaman orang lain. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, coba ya, FA Betani. Sekali lagi, FA Betani. Yes. Sudah selesai. Nampak ya yang ikut FA dan tidak ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya sebagai marketing Tuhan melalui gereja. Kita punya namanya FA. Di foto ini kita ada seringkali acara keluar, makan-makan. Kalau FA keluarga 01 selalu pindah-pindah. Nanti hari Kamis ini di rumahnya Pak Nevan ya Pak ya. Itu kemarin ada di rumahnya si Deborah, ada di rumahnya Mak Sem. Kita pindah-pindah. Kalau yang ada yang FA 2 dan 3 lebih ke anak-anak muda. Jadi family altar saya ingin jelaskan, tempat kita digembalakan. Saya susah ngebalakan, jangan bilang gembalanya gak peduli begini begitu. Enggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak ikut di FA, jangan mikir saya gak menggembalakan. Ibu kalau mau Bapak Ibu, teman-teman semuanya kalau mau digembalakan harus ikut FA. Katakan ikut FA. Yang udah ikut FA, tengok wajah-wajah yang belum ikut dong. Nanti jodohnya dekat gitu. Tempat kita digembalakan, yang kedua tempat kita dapat mentoring, pembinaan, bimbingan. Yang ketiga bagaimana kita lebih mengenal visi misi gereja, amin. Jadi FA, ketua-ketua FA mana suaranya? Jangan sekedar senang-senang FA, tapi harus tahu gereja kita digerakkan kemana. Itu dulu, berpusat pada itu, baru kedepannya disampaikan dengan fun, dengan cara yang lebih santai gitu. Jadi inilah FA, kita harus bertumbuh, amin. Saya menunggu Mama Aurel ya. Masih sibuk Bu? Nanti kalau udah gak sibuk ikut ya Bu ya, haleluya. Seru kok Bu, enak. Saya kadang heran, kalau di FA banyak yang datang ya Pak ya. Giliran ibadah minggu, banyak yang gak datang. Saya pun bingung kenapa, kok lebih favorit FA daripada ibadah minggu. Ya, ini tengoklah fotonya itu yang di tengah itu, banyak yang gak datang hari ini. Kalau FA datang semua itu. Bingung, Pak Nevan bingung juga. Iya Pak Gem kok FA datang kok. Ya kayak mana lah Pak, aku udah ingatkan. Nah, jadi bukan berarti FA lebih penting, ibadah tetap lebih penting hari Minggu. Tapi karena ada manfaat yang mereka dapatkan. Amin. Tanpa hari Minggu kita gak pernah terbeban. Kita akan terus jadi beban. Kita akan terus minta didoakan, minta disuapin, jadi bayi rohani. Tapi dengan hari Minggu kita akan semakin dewasa. Inilah komunitas kita. Next. Kesimpulan saya undang tim musik. Berkat komunitas adalah apa yang kita terima. Beban komunitas adalah harga yang kita bayar. Tanpa bersedia memikul beban, kita tidak akan pernah menikmati berkat komunitas yang sesungguhnya. Amin. Senggol kanan kiri harus terbeban, Le. Yang kedua, selalulah menjadi berkat di komunitas manapun. Jika belum bisa, berkati setidaknya satu orang aja. Kalau masih belum bisa, setidaknya jangan jadi beban. Amin. Jadilah penguat. Bapak Ibu, gereja ini tanpa kita bebani pun sudah berat jalannya. Apalagi kalau kita pegangin, makin berat. Amin. Amin. Keluarga kita juga gitu, Bapak Ibu, Bapak kerja baik-baik, berusaha cari uang. Seringkali uang juga gak datang. Betul ya Pak ya? Seringkali susah kali cari uang. Pak Sam betul ya? Apalagi kalau kita hidupnya suka. Amin. Jadi berhenti jadi beban di keluarga. Berhenti jadi beban di komunitas gereja. Jadilah bersinar, jadilah berguna, jadilah berdampak. Yang setuju beri sorak-sorai. Haleluya.